Selamat siang Bapak dan Ibu Guru beserta teman-teman sekalian. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kita dapat berkumpul di ruangan aula SD Negeri 83 Pekanbaru dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman disiplin positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Aziza. Saya akan menjadi moderator dalam acara ini. Adapun yang menjadi pemateri kita hari ini adalah Ibu Rizky Amelia. Bapak Ibu, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Amelia. Kepada Ibu Rizky Amelia dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Azizah sebagai moderator untuk acara pada siang hari ini, dan terima kasih untuk Bapak Ibu para peserta dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman disiplin positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan judul dan tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu di ruangan kita ini adalah ingin menularkan kembali, ingin memberikan kembali ilmu yang sudah saya dapat pada pendidikan program guru penggerak angkatan 8 yang alhamdulillah saya sudah melalui sampai ke modul 1, sampai ke akhir modul 1. Baik, sesuai dengan judul, kita mulai. Saya di sini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya disiplin positif di kelas maupun di sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Guru yang luar biasa. Mari kita bersama belajar keras, saling menghormati dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Mari kita lakukan bersama. Konsep-konsep utama ataupun isi pokok dari modul di sepanjang modul 1.4 dalam konsep budaya positif ini adalah: yang pertama, perubahan paradigma belajar; yang kedua, disiplin positif; yang ketiga, kebutuhan dasar manusia; yang keempat, motivasi perilaku manusia; yang kelima, posisi kontrol; yang keenam, keyakinan kelas; dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Dari konsep-konsep utama yang sudah saya pelajari, tentu sebenarnya tidak semua merupakan hal baru. Sudah ada dari beberapa kita di dalam ruangan ini yang mengetahui mungkin kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol maupun disiplin disiplin kelas yang sekarang kita sebut dengan keyakinan kelas. Namun di sini tugas saya untuk memperbarui ilmu pengetahuan yang mungkin kita sudah miliki. Nah, jadi sekarang kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman ataupun tuntutan apa yang harus dimiliki oleh murid, guru, dan juga sekolah. Baik, langsung saja kita mulai masuk pada konsep yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran senantiasa memang berada atau selalu kita terapkan sepanjang hayat. Seperti kata pepatah Roma, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kita belajar mulai dalam kandungan, kita sudah belajar. Dari dalam kandungan kita sudah belajar sampai saat ini kita jadi seorang pembelajar. Nah, tentu perubahan zaman juga turut memperbarui paradigma pembelajaran yang sudah kita dulu belajar dan sekarang kita belajarkan. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mendengar sebelum saya menyampaikan ini. Namun di sini kita akan lebih mendalami apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dasar maupun kebutuhan dari setiap tahapan perkembangan anak
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini di dalam kelas ya, kita boleh atau sah saja atau bahkan sebenarnya kita dituntut untuk itu melakukan sistem pembelajaran berdiferensiasi, karena dari semua murid itu tidak memiliki kemampuan, potensi atau bahkan kebutuhan yang sama setiap anak. Nah, itulah sebuah pemikiran atau istilahnya paradigma yang harus kita coba rubah mulai dari sekarang. Nah, di dalam kurikulum Merdeka dan yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini, jika dalam kurikulum sebelumnya kita itu membentuk karakter, sekarang kita membentuk budi pekerti luhur anak yang menuju kepada apa? Profil pelajar Pancasila. Bukan hal yang baru ya Bapak dan Ibu. Masih kita ingat lagi yang 6 dimensi itu. Ada yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah tujuan akhir. Selain dari tujuan pembelajaran yang sudah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, sebagaimana tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan anak bangsa, sekarang ditambah lagi dengan, sebenarnya bukan hal baru, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tahun 1928 bahkan sebelum itu kita sudah mengenal bagaimana menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah keadaan awal, keadaan bawaan lahir anak itu seperti apa. Kodrat zaman adalah perubahan yang terjadi di dalam ruang lingkup lingkungannya, seperti itu. Nah, jadi ditambah lagi untuk tujuan pembelajaran nasional ini mengantarkan anak menuntun kepada pembelajaran yang bahagia, selamat, dan menuju profil pelajar Pancasila sebagaimana dasar dari negara Republik Indonesia. Selanjutnya di dalam konsep yang kedua ada disiplin positif. Kata-kata disiplin dalam masyarakat kita sering disamaartikan dengan kepatuhan, ketidaknyamanan, karena di dalam disiplin biasanya terdapat hukuman. Kalau yang dengan hukuman malas, kita senantiasa akan menghindari. Itu pada pemahaman atau paradigma sebelum ini. Nah, sekarang di dalam disiplin positif terdapat pembeda yang cukup jelas, ya. Disiplin dan disiplin positif ada pembeda yang cukup jelas, yaitu kepada tujuan disiplin positif itu sendiri, di mana guru sebagai pemimpin pembelajaran menciptakan anak-anak yang memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu kesadaran diri ya Bapak Ibu, yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan ekstrinsik atau berasal dari orang luar. Selanjutnya, disiplin positif juga merupakan suatu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran diri melakukan sesuatu tanpa ancaman, tanpa hadiah, tanpa sogokan, reward, apalagi tanpa hukuman. Jadi disiplin positif ini bukan hal baru ya Bapak Ibu, hal yang memang sudah ada, yang sebenarnya sudah ada secara alami dari dalam diri kita, namun kita kembali menebalkan garis-garis atau nilai-nilai positif itu. Baik, selanjutnya di dalam konsep utama yang berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Materi kebutuhan dasar manusia ini sudah lama juga kita ketahui, dan mungkin kalau lupa mari kita coba ingat bersama. Dari 5 kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini semua makhluk hidup mungkin ini punya hasrat seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk bertahan hidup tentu saja kita harus makan, ya. Mohon maaf, tidak hanya manusia, hewan pun seperti itu, tumbuhan juga seperti itu. Ada lagi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kebutuhan akan cinta, ya, akan pengakuan, akan perlu pasangan seperti itu untuk kelanjutan hidup komunitas, ya. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ini seperti pengakuan, aku bisa loh begini. Nah, jadi apresiasi atau kebutuhan itu juga termasuk dalam kebutuhan dasar manusia.
Nah, selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Nah, setiap makhluk hidup, terutama manusia, hewan bahkan tumbuhan juga menginginkan kebebasan dalam tujuan hidupnya, seperti itu. Yang selanjutnya ada kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini zaman sekarang ini cukup terangkat ya Bapak Ibu ya, cukup karena di dalam berbagai masalah yang berkaitan dengan perilaku manusia ini banyak sekali yang menyebutkan kebutuhan kesenangan sebagai alasan di dalam alasan mereka untuk berperilaku. Nah, selanjutnya kita masuk kepada konsep motivasi perilaku manusia itu sendiri. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang maupun sadar, baik sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi setiap motivasi itu atau perilaku manusia pasti punya tujuan. Nah, apa saja motivasi perilaku manusia? Di sini yang kita akan bahas adalah yang pertama. Ini nanti hubungannya dengan perilaku anak di sekolah. Yang pertama, motivasi menghindari hukuman dan rasa tidak nyaman, ketidaknyamanan. Itu tercermin dari apa? Murid hanya melakukan disiplin karena takut dihukum dan merasa tidak nyaman. Nah, itu kira-kira motivasinya datang dari dalam atau dari luar? Dari luar tentu saja ya. Jadi dia bukan dari keinginannya begitu. Dia datang terlambat, dia datang tepat waktu hanya karena takut dihukum begitu. Yang kedua, motivasi perilaku manusia ini adalah karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Cari muka seperti itu kira-kira. Jadi cirinya seperti apa? Murid melakukan disiplin diri hanya karena ingin mendapatkan imbalan. Aku datang cepat nanti akan dapat botol minum 3 gitu ya. Aku ingin siapkan PR karena mau dapat permen. Nah, ternyata reward ataupun penghargaan itu belum efektif, belum cukup efektif untuk kita menanamkan disiplin positif yang nanti akan membudaya, yang akan mendasar dari dalam dirinya sendiri. Dan yang terakhir, motivasi perilaku manusia itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya sendiri. Nah, cirinya murid memang melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan yang ada pada dirinya, karena mencintai diri sendiri, menghormati diri, menghargai waktu yang sudah bangun pagi, sehingga dia akan datang ke sekolah dengan tanpa terlambat seperti itu. Ini contoh pada murid ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi bisa kita lihat dari ketiga motivasi perilaku manusia ini yang dapat kita contohkan kepada murid. Mudah-mudahan kita implementasikan mulai dari contoh pada diri kita sendiri sebagai guru. Dapat kita lihat dari 3 perilaku ini, ada beberapa yang dari luar dan yang satu yang dari dalam. Tentu saja kita sepakat semuanya bahwasanya motivasi perilaku yang ketiga lah yang akan kita angkat, yang akan kita belajarkan, yang akan kita biasakan, dan akan kita pilih. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju. Nah, ini perilaku sehari-hari ya. Konsep mendisiplinkan dengan identitas yang ternyata tidak efektif yang disebut gagal. Bagaimana? Yang pertama, hukuman. Menghukum. Mengapa disebut gagal? Karena kalau kita menghukum anak, jadi target perubahan kita murid ya, yang kita ajarkan murid. Sebenarnya kita di sekolah ini yang belajar itu adalah kita. Juga sebagai orang tua yang belajar itu kita. Kita yang belajar menyesuaikan diri dan menyamakan rasa, karsa dan pada anak begitu. Bukan anak yang belajar sebenarnya. Oke, balik kembali. Mengapa hukuman disebut sebagai konsep identitas pembelajaran disiplin positif yang gagal? Karena di sini akan berdampak menyakiti. Apakah menghukum pernah menyakiti anak? Pernah. Zaman dulu ini lumrah. Oke. Menakuti, apakah anak kalau dihukum itu takut? Takut, tentu saja takut. Yang namanya dihukum pasti tidak nyaman. Kita setiap kali dihukum tak nyaman, tak mau lagi mengulangi untuk perbuatan yang sama. Hukum itu sifatnya memaksa, ya, ini sudah fakta. Selanjutnya,
akibat dari hukuman itu mungkin akan muncul rasa dendam pada diri anak. Sebagai bukti, jika dia dihukum di kelas 1, dia tidak mau menegur lagi ketika sudah naik kelas 2. Bisa jadi itu indikasi karena akibat dari disiplin positif dengan cara menghukum. Selanjutnya berbohong. Kamu akan berjanji untuk tidak terlambat. Ya, saya nggak mau lagi. Aku nanti mau terlambat lah karena begini. Karena ada dendam, ada rasa dia tidak jujur pada dirinya, begitu. Selanjutnya sudah pasti jika anak yang dihukum apalagi di depan orang ramai, dia akan merasakan perasaan malu atau rendah diri. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas yang tidak efektif atau gagal, yaitu penghargaan. Sejujurnya saya sampai kemarin saat ini pun masih sering melakukan, ternyata itu tidak efektif. Karena menurut motivasi tadi anak masih terukur dari luar. Apa itu penghargaan? Mengapa? Karena dia tidak bertahan lama. Ini dikasih hadiah di zaman Ibu Kiki, nanti zaman kelas 2 dia nggak semangat lagi, nggak ada hadiah, begitu. Jadi tidak bertahan lama. Yang kedua, saatnya yang kedua lingkungan. mengapa penghargaan disebut gagal? Yang kedua, merusak hubungan atau membuat iri. Nah, di sini anak yang mendapat penghargaan, yang diberi reward atau hadiah, itu biasanya dimusuhi oleh teman yang tidak mendapatkan. Nah, di sana ternyata hasil penelitian dari kasus bullying di sekolah, selain dari faktor yang dia kemukakan, dia lupa menyebutkan bahwa sebenarnya dia iri dengan orang yang diberi hadiah. Ternyata begitu. Jadi sekarang ini penghargaan tidak disarankan lagi untuk membiasakan disiplin positif karena dapat merusak hubungan atau membuat iri antara yang diberi penghargaan dengan yang tidak dapat penghargaan. Selanjutnya, mengapa penghargaan itu disebut tidak efektif? Mematikan kreativitas. Anak tersebut, murid tersebut hanya akan kreatif jika dapat penghargaan. Kalau tidak, tentu saja dia akan begitu-gitu saja. Selanjutnya, penghargaan itu ternyata menghukum dengan ranking. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sering tidak kita sadari, dan saya sangat setuju untuk pendapat ini yang menyebutkan mulai dari kurikulum 2013 sampai kurikulum Merdeka yang tidak mengusung ranking dalam penilaian. Karena dari Ibu Instruktur kemarin, Ibu Tengku Rafitaya ini yang menyebutkan di dalam tujuan kurikulum baru ini bukan untuk berkompetisi, bukan untuk berlomba atau bertanding akademik, namun berkolaborasi, menggabungkan nilai-nilai positif, menggabungkan nilai-nilai kekuatan moral yang ada dalam diri anak, sehingga di tujuan kurikulum yang baru ini tercerahkan anak semakin merdeka dengan versi dan caranya sendiri. Ternyata anak yang juara itu tidak 100%, tidak benar-benar murni dari dalam diri sejak yang juara itu dari dirinya. Banyak ditemukan juara karena dipaksa orang tua, dileskan sampai pagi, ketemu pagi lagi. Kenapa? Supaya mendapatkan juara, ranking. Jadi ranking juga merupakan konsep pendisiplinan positif dengan identitas tidak efektif atau cenderung gagal. Jadi sudah cukup tepat di kurikulum sekarang tidak menjadikan ranking sebagai standar, sebagai tujuan dalam pembelajaran, ya, sudah hebat. Selanjutnya, mengapa penghargaan termasuk identitas gagal? Yaitu merampas hak untuk menghargai diri sendiri. Karena dia sibuk dengan tujuan yang bukan dari dirinya. Kata mama harus juara, ternyata itu tidak menghargai diri sendiri. Kata bule, kata paman nanti dapat ini, dapat itu. Nah, jadi dalam disiplin positif ini kita bagaimana menggali keinginan itu dari diri sendiri atau yang disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, bagaimana konsep disiplin dengan identitas yang sukses, cenderung terbilang berhasil ya dalam membiasakan yang positif? Itu dapat kita lihat dengan konsekuensi.
konsekuensi sudah mendekati pendisiplinan positif, budaya positif dengan tingkat keberhasilan yang cenderung signifikan, cukup baik. Yaitu apa? Mengapa? Konsekuensi walaupun dalam penguatan jangka pendek, tapi dia sudah tidak ada lagi efek yang memalukan yang tadi, yang membuat anak iri, bersaing, tim bully, tidak ada lagi. Nah, konsekuensi tadi juga memonitoring berkelanjutan. Karena biasanya konsekuensi ini dilakukan setelah kita membuat aturan atau kesepakatan, sehingga ada monitoring berkelanjutan. Kemarin ibu sudah lihat, kenapa kamu belum lakukan? Ayo sekarang ulangi lagi. Nah, itu sudah termasuk dengan cara pembiasaan dengan metode konsekuensi. Selanjutnya di dalam konsekuensi ada stimulus respon, ada contoh dan menirukan. Kemudian murid menghormati peraturan. Dalam pembiasaan disiplin positif dengan konsep konsekuensi, sudah mulai menghormati peraturan, sudah mulai sadar, sudah mulai menyadari. Nah, di dalam konsekuensi, anak tidak memiliki waktu lagi untuk merenungi kesalahan. Nah, di dalam konsep pembiasaan disiplin positif yang paling baik itu dianggap dari pembelajaran saya menurut Dain Gosen pada tahun 2004 itu adalah dengan restitusi. Restitusi di sini adalah mengembalikan anak pada kelompoknya. Sudah tidak boleh dibeda-bedakan lagi, sudah tidak boleh dihukum tentunya. Nah, bagaimana ciri-ciri pembiasaan disiplin positif dengan restitusi? Nanti anak akan bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, dia akan menyadari, dia tidak dengan kesadaran sendiri tidak ingin berbuat perilaku yang negatif tadi karena dia tahu akibatnya apa, begitu. Selanjutnya, murid sudah mulai menghormati diri sendiri dan orang lain, fokus pada pemecahan masalah sendiri. Dan dalam pendekatan restitusi, murid sudah memiliki teori kontrol genggam tangan, di mana keputusan ada di diri sendiri. Tidak lagi kata mama, disuruh bapak, karena atuk, tidak ada lagi. Ya. Selanjutnya, tentu saja restitusi dapat meningkatkan kepercayaan diri karena sudah tidak ada pembeda dalam anak yang bersalah dan tidak bersalah. Karena dalam restitusi anak belajar dari kesalahan. Selanjutnya, tentu saja murid akan semangat dalam memperbaiki kesalahan. Dari konsep disiplin identitas gagal dan sukses tadi, tentu saja kita akan memilih konsep pendisiplinan dengan identitas pendekatan restitusi. Nah, berikut cara menanamkan disiplin positif pada murid. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Begitu menurut Dain Gosen pada tahun 2004. Apa saja ciri-ciri restitusi? Restitusi ini bukan menebus kesalahan, maksudnya bukan menghukum, namun belajar dari kesalahan, ya. Jadi bukan menghukum, tapi tawaran. Bagaimana cara kamu memperbaikinya, nak? Bukan langsung kita vonis, kita jatuhkan hukuman. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Biasanya antara si pembuat salah dengan si penegak keadilan, begitu guru atau orang tua di rumah. Itu akan akan lebih hangat suasananya, akan ya Maya, ya Bu, saya akan janji tidak ada dia marah-marah, dendam dan benci. Biasanya hubungan yang baik ini akan sangat lama ini terjalin, tidak hanya di kelas yang dia ampuh gitu. Selanjutnya ciri-cirinya ini adalah tawaran. Jadi kita bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah itu sesuai kemampuan dia, kemampuan anak atau si pembuat salah. Nah, selanjutnya ciri-ciri restitusi adalah menuntun untuk melihat nilai diri. Apa nilai yang anak sudah miliki itu dikeluarkan kembali untuk memecahkan masalah yang dia sudah buat. Nah, kemudian selanjutnya mencari kebutuhan dasar dari yang mendasari tindakan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, yang mana yang anak belum penuhi? Oh, ini si Sukron ini meribut di kelas, ternyata di rumah tidak punya teman main. Dia belum penuh kebutuhan akan kesenangannya. Ini mengapalah setiap kali keluar nak ke kantin, nak makan bekal orang diembat, ternyata mungkin dia belum puas atau belum cukup makannya, begitu. Selanjutnya
Ciri-ciri restitusi tentu saja dapat menguatkan karena fokus pada solusi, pada pemecahan masalah, ya, bukan mencari salah, bukan lagi menyalahkan, begitu. Dia mencari penyelesaian. Oke, mari kita temukan perbedaan. Nah, ini contoh kasusnya murid yang sering datang terlambat, ya Bapak Ibu. Oke, tadi ada cara hukuman, cara konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman, anak yang sering terlambat itu, ya, ayo kamu hormat di depan bendera 10 menit. Nah, itu hukuman. Hukuman itu bisa datang dari sebelah pihak, hukuman bisa datang tiba-tiba, hukuman bisa datang tanpa persetujuan. Hukuman itu bisa bersifat berasal dari turun-temurun, dari kebudayaan yang katanya dulu sudah seperti itu, tanpa kesepakatan, ya. Kemudian mungkin guru bisa saja langsung marah dan murid menjadi takut. Wah, kamu ini terlambat terus sana. Jadi dia besoknya nggak datang karena dia bilang sama maminya di rumah kena marah sama ibunya. Begitulah hasil dari pendisiplinan dengan menghukum. Nah, mari kita lihat proses yang kedua. Dari yang terburuk tidak mungkin langsung yang terbagus, ya. Sudah mulai menerapkan konsekuensi. Nah, guru memberikan konsekuensi untuk tambahan jam belajar selama durasi terlambat. Misal Sukron terlambat waktu 10 menit. Iya, nanti kita sebagai guru tadi akan bertanya. Nah, tahu kan kita masuk jam berapa? Iya Ibu, masuk jam 7. Sukron datangnya jam berapa? 7 lewat 10. Nah, nanti Sukron belajar lagi, atau misalnya piket, atau tinggal di kelas selama 10 menit. Kenapa? Karena 10 menit adalah waktu Sukron terlambat. Di sini kita sebagai guru langsung yang memonitoring. Jadi konsekuensi itu sudah mulai berkelanjutan, sudah mulai ada pertanggungjawaban dari kedua belah pihak. Di sana yang seperti tadi materi saya sebelumnya, dalam metode konsekuensi anak sudah mulai menghormati peraturan. Nah, terus akibat dari konsekuensi itu tentu saja kita sebagai guru tetap tegas dan murid sudah mulai menghormati peraturan. Nah, di dalam contoh kasus murid yang sering terlambat, jika kita menggunakan pendekatan restitusi dalam pendisiplinan positif, ini guru sudah lebih dari sebagai teman. Kalau dulu masih sebatas guru sebagai rekan sejawat biar menyenangkan, kalau ini sudah seperti manajer, nanti akan sampai kepada sana. Itu yang bagaimana guru menanyakan keyakinan kelas, guru menuntun murid untuk menyelesaikan masalahnya, guru lebih terbuka sehingga murid menghormati dirinya dan orang lain. Oke. Di dalam restitusi ada posisi kontrol, ya. Posisi kontrol. Apa saja itu? Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi guru sebagai teman. Nah, ini yang rekan sejawat. Yang keempat, guru sebagai pemantau, monitoring, ya, adanya berkelanjutan. Selanjutnya, guru sebagai manajer. Oke. Dari urutannya kita sudah sepakat, ya. Biasanya kita memang yang paling akhir itulah yang terbaik, ya, untuk saat ini. Tapi coba mari kita tanya dari hati yang paling dalam, walaupun kita belum tahu, kita sering di posisi mana, begitu, Bapak dan Ibu? Kita sering ada di posisi mana? Guru sebagai teman. Oke, selanjutnya guru sebagai monitor. Benar sekali, sampai nggak istirahat, ya, demi memantau konsekuensi dari perilaku anak. Saya saja dulu sering guru sebagai penghukum. Oh iya, betul. Oke. Mari kita lihat, ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi pada kasus tidak memakai jilbab sesuai aturan seragam sekolah. Aturan ini juga masih sebagai sebagai suatu pembeda negara kita dengan yang lainnya, karena di beberapa negara maju khususnya barat itu mereka tidak menggunakan aturan dalam seragam. Nah, kita punya alasan budaya timur itu untuk menghapuskan kesenjangan sosial, gitu ya. Sama dengan mengapa sepatu harus hitam
itu tidak usah jadi kajian sendiri. Mari kita telah bersama-sama. Kami sudah selesai membahasnya. Oke, contoh kasus tidak memakai jilbab sesuai aturan seragam sekolah. Kalau posisi guru sebagai penghukum, sini, kamu nggak pakai jilbab yang mana seragam, langsung hormat bendera. Tidak boleh masuk sampai jam kedua. Nah itu kita akan langsung to the point saja. Dalam satu sisi, dalam pihak ini anak setuju tidak setuju, siap tidak siap, tanpa menanyakan apa alasan mereka seperti itu, kita langsung hukum. Nah itulah posisi guru sebagai penghukum. Nah bagaimana dengan contoh ini? Saya pun sering membuat ini Bapak Ibu. Sebelum belajar ini saya sangat sering membuat ini. Posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Aduh Alia, berapa kali lah ibu bilang, ibu kecewa sama kamu ini, ibu sudah bilang berulang-ulang. Ternyata itu ada di posisi pembuat rasa bersalah. Anak ikut merasakan kegagalan kita sebagai guru. Nah ternyata itu tidak baik ya, tidak dianjurkan, tidak bagus. Atau ayolah pakai jilbab atau sepatu seragam, nah nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Nggak mau nengok ibu dimarahi kepala sekolah. Senang ibu kalau dimarahi. Seketika kita menghukum dengan cara seperti itu, memang akan jera, akan setuju mengiya mengangguk, tapi dalam dirinya secara mental ya sudah kita libatkan dalam kesalahan kita begitu. Artinya ini masih dalam motivasi ekstrinsik, ya kan? Dia aku pakai jilbab warna putih. Kenapa? Bukan karena aturan sekolah, takut ibu gini jawab ibu kepsek. Berarti bukan sebuah pembiasaan yang bahkan berkelanjutan begitu, ya. Selanjutnya, posisi guru sebagai teman ini sudah mulai sudah mulai setara, sudah seperti rekan sejawat, anak sudah mulai terbuka. Kita sudah mengikuti bahasa mereka begitu. Ayolah, mungkin dengan tos. Ayolah besok kita pakai yang sama biar barisnya sama kawannya, biar nggak kena yang dihukum. Oke Bu. Jadi walaupun dia dalam suasana terhukum, tapi dia sudah mulai menyadari adanya konsekuensi dari kesalahan yang dia buat, begitu. Oke, besok jangan dipakai lagi ya. Ada perjanjian di balik itu. Nah, bagaimana dengan posisi kontrol guru sebagai pemantau? Nah, ini tadi yang contoh tadi. Karena sudah pakai jilbab warna lain, nah kamu pikir hari ini kan? Nanti kamu pikir sendiri. Yang lain pulang, hukuman yang jilbab beda ya, yang lain pulang. Oh ada, ibu lihat kamu sampai selesai. Nah jadi itu sebagai monitoring ya, CCTV. Efektif hanya untuk itu saja begitu. Karena ya kalau nggak dipantau kan banyak anak yang kabur ya Bu ya, tiket kan. Oke. Nah ini posisi guru sebagai manajer. Selama ini saya pun mendengar manajer itu hanya untuk kalangan artis, untuk kalangan orang-orang yang punya kesibukan, aktor-aktor, aktris yang tidak bisa menghandle waktu sendiri, dibantu oleh manajer. Ternyata guru pun bisa sebagai manajer. Ciri-cirinya seperti apa? Ada dalam pendekatan restitusi. Dimulai tanya dulu, jangan langsung garang. Gestur tubuh tegak tapi lemas, ngapa tidak seperti itu. Tahu tadi ngapa dipanggil, sini dulu. Saya yakin di 83 sudah banyak yang seperti itu. Oh iya Bu, nggak pakai jilbab warna hitam. Apa alasannya? Iya Bu, baru sampai dari kampung jam 5 subuh. Kan ada alasan. Artinya kesalahan itu bukan dari sang anak juga begitu. Kenapa dia harus memikul kesalahan itu sendiri? Kan bisa jadi dari ayah dan ibunya yang namanya baru dari pulang kampung, udah syukur datang. Oh, kalau kita sudah punya keyakinan kelas, nanti akan kita bahas. Atau kalau dulu namanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu, karena kita punya aturan. Oh ya, tidak apa-apa. Nah, bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahan ini supaya jangan terus-terusan? Kan gitu, jadi jangan langsung dihukum. Saya janji Bu, kalau pulang kampung tiap Jumat Sabtu tuh saya siapkan hanger itu jilbab hari Senin Ibu. Jadi ada pertanggungjawaban dari dalam diri anak sehingga motivasi untuk berubah itu dari dirinya begitu. Anak ingat, kita tidak boleh melibatkan anak dalam kesalahan orang tua dan kesalahan kita sebagai guru. Gitu. Nah selanjutnya ada rentang waktu untuk mulai kapan pelaksanaannya. Kapan mulai disiplin?
siap Bu, mulai besok. Biasanya dengan seperti itu anak-anak akan cenderung lebih semangat. Ayo udah balik, silakan duduk ke tempat duduknya, kan begitu. Konsep dasar sederhana kita kan udah syukur dia datang, kan begitu. Nah kalau dulu yang salah, yang dihukum duduknya di sana. Oh ya, yang betul bagus lurus patuh di sini. Ini kalau di segitiga institusi tidak. Dia menggabungkan ke dalam kelompoknya dan dia belajar dari kesalahan yang sudah dia perbuat. Tidak ada pembeda ya Bapak dan Ibu, merdeka. Nah tadi kita sudah menyinggung keyakinan kelas. Ini hanya nama lain. Ini hanya episode baru dari film lama. Dulu udah pernah buat, namun di sini lebih disempurnakan. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak kesepakatan kelas? Mengapa juga tidak peraturan kelas? Ya, ada sedikit pertanyaan pemantik. Coba jawab, Bapak Ibu, dengan jujur atau segenarnya. Mengapa kita harus memakai masker dan harus mencuci tangan pada masa pandemi? Menghindari supaya apa gitu? Oke, bagus. Mengapa kita tak boleh merokok? Tentu saja. Mengapa kita harus mengunci pintu di malam hari, Pak? Supaya aman. Mengapa kita yakin? Yakin dengan mengunci pintu, dengan doa kita aman. Yakin dengan memakai masker, dengan mencuci tangan kita sehat. Ya kan katanya coronavirus itu proteinnya itu larut dalam apa? Dia terbuat dari lemak, makanya larut dalam air mengalirkan sabun. Kita yakin sudah ada penelitian atas itu. Jadi mengapa kita tidak merokok supaya sehat? Kita yakin tidak merokok sehat, insya Allah. Jadi makanya mengapa keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu untuk menumbuhkan keyakinan, bukan kesepakatan kelas dibuat dari dua belah pihak. Kalau tidak dilakukan ada konsekuensi, ada hukuman. Sekali lagi, mulai dari sini ke depan kita tidak boleh menghukum. Ya, oke. Ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya coba terapkan. Cara-cara membuat kegiatan membuat keyakinan kelas, yaitu sama halnya dengan aturan dan kesepakatan. Keyakinan kelas dibuat bersama murid, ya Bapak dan Ibu. Jika kelas 1, kelas kecil dirasa susah atau agak sedikit kesulitan dalam berkomunikasi, sebenarnya tidak, kita hanya menggunakan cara yang sesuai umurnya. Namun ini lebih terasa mudah untuk kelas tinggi pasti ya. Jadi kita ajak murid membuat keyakinan kelas. Nah kemudian kita berdiskusi dulu aturan-aturan. Karena keyakinan lahir dari aturan. Jika aturan kalau tidak dipenuhi dapat sanksi, kalau keyakinan sudah tidak. Nah kemudian kita rumuskan aturan tersebut menjadi keyakinan. Nah barulah kita menempelkan keyakinan kelas tersebut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas tidak dibuat sepanjang aturan kelas lagi ya. Dan juga dia tidak lagi dalam bentuk kata larangan atau negatif, harus dalam situasi, suasana, dan bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu dalam bentuk positif. Bagaimana keyakinan kelas yang baik? Itu kata-katanya itu tadi yang saya utarakan, tidak boleh panjang-panjang supaya apa? Mudah diingat. Selanjutnya, tentu saja keyakinan kelas harus sesuai dengan kondisi kelas ataupun keyakinan sekolah sesuai dengan keadaan sekolah. Dan semua warga di kelas, kalau sekolah di sekolah, dilibatkan saat membuatnya. Nah saya sudah membuat contoh keyakinan kelas, singkat, padat, ya harus dengan kesepakatan, harus dengan diskusi, kita harus apa begitu. Nah disiplin. Kan disiplin banyak ya, dari banyak itulah kita rangkum harus disiplin. Disiplin apa? Disiplin datang tepat waktu, disiplin masuk setelah keluar main, disiplin mengumpulkan tugas. Banyak di sana kalau kita uraikan secara detail nanti dia nggak mau melakukan yang lainnya begitu. Makanya harus padat. Simpan alat ke tempat semula. Kan singkat ya. Selanjutnya senyum, sapa, salam, sopan dan santun, menjaga kebersihan, saling menolong. Oh ada yang lain tambah mungkin saling menghormati, begitu. Jadi ingat harus dalam bentuk yang positif, kemudian singkat, padat, jelas.
Ya kalau dulu itu saya bilang ini film lama, episode baru. Dulu namanya kesepakatan kelas, Bapak Ibu aturan kelas, sekarang sudah kepada keyakinan kelas. Di dalam keyakinan ini jika dilanggar tidak langsung dihukum ya. Membuat anak untuk lebih menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahan sendiri bahwasanya dia sudah melanggar keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas terdapat tahapan langkah-langkah dari segitiga restitusi yang tadi. Ya, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika sang murid, anak berbuat kesalahan, biasanya dia menutupinya dengan uring-uringan, amu-amu, amarah-amarah, ya. Itu anak-anaknya sih, mungkin kita orang dewasa pun seperti itu. Langkah pertama dalam tahapan segitiga restitusi pembiasaan disiplin positif ini adalah dengan menstabilkan identitas, menenangkan. Nah, saya sering sekali melihat guru di sini melakukan itu ya, Mak Dea. Sini, yang lain sana, yang tidak terlibat di sana ya sini. Ngapa, tenang, minum dulu, minum, kan begitu. Kenapa? Mengapa, ada apa? Kan gitu. Nah, jadi itu namanya tahapan menstabilkan identitas, sehingga anak tidak mencari-cari kesalahan orang lain atau bahkan tidak mengakui kesalahannya. Kuatkan dia, Nah selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan salah ini rangkaian selanjutnya dari menenangkan, menguatkan anak, meyakinkan dia bahwasanya tidak sendiri dia yang pernah berbuat salah seperti itu. Kenapa? Iya, tidak pakai sepatu, disuruh dihukum sama bapak itu begini begitu. Udah apa-apa. Dulu juga banyak anak-anak yang tidak pakai sepatu itu seragam. Tapi kenapa hari ini seperti itu? Nah, jadi setelah kita tenangkan, kita validasi. Verifikasi, kita tanyakan kembali kesalahan itu. Dia melakukannya kenapa? Makanya tadi setiap perilaku ada alasan. Setiap tindakan pasti ada tujuan. Jangan libatkan anak dalam kesalahan orang tuanya. Berat ya Bapak Ibu. Berat. Guru SD ini paling mulia. 6 tahun itu sudah disandari oleh seluruh pihak-pihak di kementerian itu. SD negeri terutama. Tepuk tangan. Oke, saya bangga sebagai guru SD negeri. Tidak lari, tidak lepas, tidak keluar. Bahkan dia sanggup menambahkan dari aturan-aturan yang memang sudah termaktub dalam alasan, dalam peraturan-peraturan di kementerian untuk pendidikan nasional, standar pendidikan nasional, yang kenapa dia acungi jempol, dia sesuai dengan keadaan di negara kita gitu. Nah, jadi kembali kepada validasi tindakan yang salah tadi, itu tanyakan alasannya. Yang nggak menyiapkan buku sebenarnya orang tua. Memang sih anak sudah kita didik harus mandiri. Tapi kan di keluarga kan akan ada banyak keadaan yang memaksa anak untuk lepas dari kontrol-kontrol positif. Seperti tadi lah pulang jam 5. Seperti itulah masalah-masalah. Dan juga jangan libatkan anak dalam kesalahan kita, ya. Tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan tadi. Mengapa? Karena supaya anak memiliki motivasi dalam diri. Nah, jadi kalau tidak pakai sepatu tadi, itu kamu udah melanggar yang mana, Sukron? Disiplin, Bu. Nah, bagus. Berarti bagaimana cara menyelesaikannya? Itu ya, Sultan. Mengapa tidak pakai ikat pinggang? Atau misalnya kaos kaki, mengapa tidak pakai? Karena tidak disiplin. Ya. Yang mana? Kenapa teman-teman marah dengan kamu? Nah, karena buang sampah itu kamu melanggar keyakinan yang mana? Menjaga kebersihan, Ibu. Nah, jadi mereka menyadari kesalahannya sendiri. Oke, saya sudah mencoba menerapkan. Saya sudah mencoba menerapkan pendekatan kedisiplinan disiplin positif ini dengan segitiga restitusi pada kasus tidak memakai seragam jilbab. Lalu Alia, kenapa suaminya?
tidak apa-apa. Teman-teman lain pun pernah tidak memakai jilbab putih. Tetapi Ibu Diki boleh tahu nggak kenapa Alia tidak memakai jilbab yang warnanya putih? Saya Bu ketika saya bangun jilbabnya belum Oh, belum kering. Baiklah, sikap Alia yang tidak memakai jilbab putih ini kira-kira sudah melanggar keyakinan kelas kita belum? ya Bu, saya sudah memakai tentang disiplinan. Oh, betul. Nah, disiplin tidak memakai jilbab juga merugikan diri sendiri. Nah, apa yang Alia lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Lalu saya akan mengingat hingga menyiapkan jilbab putih harus putih. Baiklah, kalau Alia sudah disiplin, sudah memakai seragam yang warna putih, Alia jadi anak yang mati. Agar saya dan disiplin Bu. Baiklah, kapan kita bisa mulai melakukan kedisiplinannya? Dan seterusnya Bu. Baiklah, terima kasih ya Alia. Sekarang Alia mulai kembali belajar ke tempat. Agak geli melihat diri sendiri ya Ibu ya. Tapi begitulah kira-kira contoh penerapan segitiga restitusi di dalam pembelajaran pembiasaan disiplin positif. Perlu kita ingatkan kembali sebenarnya yang belajar itu adalah guru. Guru dituntut untuk menjadi pemimpin pembelajaran, mulai dari belajar sabar, memahami kebutuhan dasar anak, memahami kriteria anak dalam pembelajaran berdiferensiasi, sampai menuntun anak untuk memecahkan masalah sesuai yang dia mampu. Ada lagi, satu lagi. Kalian tahu nggak kenapa Ibu panggil ruangan ini? Tadi lewat kebaruan dan kejutan. Maaf Bu. Nah, tidak apa-apa. Semua teman-teman juga pernah ribut dan bermain saat belajar. Tapi Ibu boleh tahu nggak kenapa kalian melakukan itu hari ini? Apa-apa kami tidak bercerita. Karena teman-teman merasa terganggu. Kami Ya, tidak apa-apa. Nah, bermain itu memang sangat menyenangkan ya Nak ya. Tetapi bermain dalam jam belajar dapat merugikan diri sendiri dan teman-teman lain. Kira-kira kan berdua menganggapnya dengan kelas kita yang mana? ya sudah kami sudah melakukan kedisiplinan dan menghormati orang lain. Ini menghormati orang Ya, tidak apa-apa. Nah, apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kami tidak akan melanjutkan budaya dan pada saat istirahat kami akan Terus, kapan kira-kira bisa kita terapkan? hari ini dan hari seterusnya. Baiklah, terima kasih. Nah, sekarang Zain sama kita mulai balik ke kelas ya. Jadi dari dua skenario permasalahan yang saya tampilkan, ini adalah masalah sehari-hari Bapak Ibu yang di sekolah. Segitiga restitusi juga bisa kita lakukan atau berlaku di rumah, di masyarakat atau dimanapun yang sesuai dengan aturan atau tujuan yang akan kita ingin capai gitu. Di rumah juga boleh melakukan ini. Seyogianya dalam pendidikan guru penggerak, kami para peserta beberapa orang menyarankan kepada fasilitator Bagaimana kalau disiplin positif ini atau seluruh materi dalam pendidikan guru penggerak ini utamanya dibelajarkan dulu untuk kepala sekolah gitu. Karena di lapangan banyak sekali pertentangan yang dialami oleh guru penggerak dengan kepala sekolah yang tentunya visi dan misinya sudah tidak sama karena rentang waktu mereka belajar juga tidak sama. Nah, selanjutnya saya juga meminta saran kepada kementerian, bagaimana kalau pendidikan ini dimasukkan seperti di luar negeri sana yang memang parentingnya sudah bagus. Dengan kocak jawaban teman-teman, tidak mungkin seluruh orang tua di Indonesia dimasukkan dalam program guru penggerak. Jadi membelajarkan itu banyak cara ya, banyak cara. Nah, inilah salah satu yang dapat saya serap dari modul dan materi pembiasaan disiplin positif untuk membiasakan anak dalam berbudaya positif. Disiplin tidak hanya dalam rentang waktu yang seperti kita terkena hukuman, tapi disiplin ini lebih kepada kesadaran diri. Begitu.
Baik, terima kasih. Mungkin ini adalah beberapa materi yang sudah saya bahas. Saya paparkan dalam 7 konsep modul budaya positif dalam disiplin sekolah. Nah, sebelum saya mengadakan refleksi, karena refleksi memang salah satu nilai dan peran guru wajib ya, baik di kelas, di rumah, di pembelajaran, di perkuliahan, pendidikan, karena refleksi adalah membantu kita memaknai pembelajaran pada hari itu, membantu kita mengilhami, menyerap lebih cepat. Sebelum melaksanakan refleksi, mari kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Kepada Ibu Moderator, saya kembali. Terima kasih kepada Ibu Rizky Amelia atas pemaparan materinya, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua. Baiklah, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Begini Bu Kiki, setelah saya mendengar pemaparan Ibu tadi, secara pribadi banyak sekali yang harus saya rubah dalam memberikan pendidikan kepada anak, khususnya di sekolah dan juga di rumah. Nah, jadi begini, kita ini kan produk zaman dulu ya Bu. Nah, dulu kan itu kalau untuk mendisiplinkan itu kan harus identik atau dia seiring sejalan dengan hukuman begitu ya Bu. Dan sedikit banyak sangat berpengaruh dengan perkembangan kita sehingga kita menjadi seperti ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut pendapat Ibu apabila kita mendisiplinkan anak dengan menggunakan kekerasan yang identik, kalau kami di rumah itu bahasanya dengan didikan militer. Nah, sebenarnya begini Bu, kalau misalnya di rumah dia sudah biasa keras, lalu kita terapkan yang seperti ini tadi, itu kira-kira seberapa efektif Bu? Terima kasih Bu Kiki. Gas itu identik dengan menghukum. Nah, di sini seberapa besar efektivitas kan tidak hanya saya langsung jawab seperti teori, tidak efektif, tidak ya. Di sini banyak faktor yang menentukan hasil. Nah, misalnya ada beberapa anak yang dengan lembut dia sudah mulai berefek, begitu sudah mulai terbiasa atau mendengarkan. Ada juga yang memang dia perlu berulang kali, mungkin di sana timbul kata keras. Nah, jadi untuk efektivitas mendidik anak dengan cara keras itu tidak bisa langsung kita jawab, tidak bisa langsung kita jawab. Namun yang bisa saya berikan tanggapan, mendidik anak dengan keras atau menghukum itu tidak disarankan. Mengapa? Walaupun kekerasan atau ketegasan memiliki dampak yang terasa cukup signifikan, yang cukup berhasil, itu biasanya tidak akan mempan dengan seseorang atau lingkungan lain yang lebih lembut dalam menasihatinya, begitu. Dia hanya patuh kepada si militer atau kita sebagai orang tua yang garang itu. Jadi efektivitas kita tidak bisa jawab karena banyak faktor yang menentukan hasil. Namun pendidikan tegas identik dengan menghukum. Menghukum tidak disarankan. Mengapa? Tentu saja membuat anak malu, jengkel, dendam, berhasilnya hanya dengan yang memberi hukuman keras. Tapi yang ada seketika kelompok atau lingkungan yang nanti akan lembut menasihatinya itu biasanya nggak masuk atau kurang efektif. Begitu kiranya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tien atas partisipasinya. Selanjutnya, ya Bu Fitri. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya sedikit bertanya nih Bu Kiki mengenai materi yang telah Ibu paparkan tadi, mengenai reward atau penghargaan. Nah, ada kita mau mencoba penghargaan kepada murid kita di kelas mengenai pembelajaran ya. Bisa mengenai kedisiplinan juga dalam pencapaian materi belajar.
Nah, salah satu contoh penghargaan itu dalam bentuk stiker atau dalam bentuk bintang yang ditempel di karton atau ada tempatnya khusus gitu. Nah, tujuan itu kan menurut saya menjadi motivasi buat anak-anak yang lain yang belum semangat atau belajarnya masih malas-malas, dengan begitu melihat temannya yang banyak bintang dan banyak stiker, itu menurut saya ya. Jadi menurut Ibu Kiki, apakah itu salah satu cara yang efisien dalam disiplin positif tadi? Begitu Bu Kiki. Terima kasih. Baik Bu Fitri, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan pemberian reward atau penghargaan dalam pendisiplinan positif. Seberapa besarkah reward, seberapa besarkah efektivitas dari penghargaan untuk pembiasaan disiplin? Nah, ini sangat realistis ya, sangat cocok dengan kenyataan kita karena kita sering sekali memberikan reward. Reward tepuk tangan, reward ucapan pujian, reward benda, barang, stiker, stempel. Nah, jadi di sini sebenarnya yang namanya penghargaan itu tidaklah salah. Akan terasa tidak efektif jika kita hubungkan dengan pembiasaan disiplin positif. Seperti yang kita ketahui, pembiasaan itu sifatnya konsisten, terus menerus, sehingga muncullah kesadaran dari dalam diri. Aku jawab 100 karena aku belajar, aku piket karena itu tugasku, aku datang cepat karena aku memang sudah datangnya bangunnya pagi, bukan karena apa-apa. Nah, itulah pembiasaan. Kalau ditanya apakah rewarding ataupun penghargaan salah, tidak salah jika tujuannya apa. Namun untuk pembiasaan tidak efektif karena motivasinya masih berasal dari luar. Prinsiplah kaulawala dari luar, ya. Nah, begitu Ibu Fitri. Kalau ditanya efektivitas, mungkin juga menurut saya tidak bertahan lama. Mengapa? Karena ya hanya pada saat masa yang dia dapat sama gurunya saja, begitu, ya. Oke, mungkin masih ada waktu untuk satu lagi, boleh? Ya, terima kasih Bu Fitri atas partisipasinya. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru. Oh, Miss Rina dulu, ya. Nah, Miss Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas waktu luangnya. Yang ingin saya pertanyakan, bagaimana konsep dengan penghargaan yang tadi yang kita berikan kepada siswa itu tidak bertahan lama. Nah, kita lihat bahwa ketika anak yang dibesarkan dengan pujian, mereka tumbuh menjadi anak yang mampu menghargai orang lain. Nah, kemudian di konsep ketika kebanyakan kita menjudge anak ketika mereka melakukan kesalahan. Akibatnya anak itu fokus pada kesalahannya, sementara mereka tidak berfokus dengan kelebihan yang ada di dalam dirinya. Nah, gitu, bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Miss Rina atas pertanyaannya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Preka Putri Subianto. Saya adalah guru di SDN 83 Pekanbaru. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh rekan saya Ibu Reski Amelia adalah sangat senang karena banyak hal baru yang saya dapat dari pemaparan beliau sehingga bisa saya terapkan di sekolah dalam kegiatan belajar dan mengajar. Selanjutnya, saran saya untuk Ibu Kiki diharapkan agar selalu menyebarkan kebaikan-kebaikan yang diterima sehingga kami pun bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Saleh SPD. Saya guru SD Negeri 83 Pekanbaru, tepatnya mengajar di kelas 4. Baik, di sini saya akan memberikan suatu testimoni rekan guru saya yang telah menyampaikan testimoni penyebaran disiplin positif di sekolah. Perasaan yang saya rasakan setelah mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran disiplin positif di sekolah yang dibawakan oleh teman saya, Ibu Reski Amelia. Pertama, saya mendapatkan ilmu tentang keyakinan kelas, kemudian perubahan paradigma belajar, segitiga restitusi, dan kontrol emosi. Jadi saya mendapatkan ilmu baru bahwa untuk mendisiplinkan peserta didik itu tidak dengan harus dihukum, ya, namun dengan penanaman disiplin positif berupa keyakinan kelas yang dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri anak kita itu sendiri. Jadi saran saya, dengan kegiatan tersebut itu dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing sehingga tidak terjadinya hukuman-hukuman kepada peserta didik kita. Dan harapan dan saran saya, kegiatan ini dapat meningkatkan peran peserta didik di kelas untuk meningkatkan cara memberikan atau menyebarkan disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.